Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali datang pada modul 1 mengenal diri sendiri. Pada pertemuan 3 mengekspresikan perasaan. Pada pertemuan 3 ini Anda akan mempelajari bagaimana memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi perasaan mereka dan bagaimana perasaan mereka itu terhubung dengan pikiran dan tindakan mereka. Anda juga diharapkan mampu memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menggunakan keterampilan untuk berpikir kritis agar mereka dapat mengekspresikan perasaan mereka dan menanggapi situasi dengan cara yang positif untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 3. Mengekspresikan perasaan. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Apa perasaanmu hari ini? Selamat datang di pertemuan 3, mengekspresikan perasaan. Nah, pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai perasaan yang berbeda, memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, menyarankan cara positif untuk mengekspresikan perasaan kepada orang lain. Sebelum memasuki kelas dan bersiap untuk memfasilitasi pembelajaran, Pak Bondan bertemu dengan Ibu Ratna. Halo Pak Bondan, mau masuk ke kelas ya Pak? Halo Bu, iya nih, saya mau memfasilitasi pembelajaran PKH, pertemuan 3, mengekspresikan perasaan. Jangan lupa untuk relaksasi dan latihan pemberi semangat terlebih dahulu ya Pak. Karena itu penting loh, untuk kita dan juga siswa-siswi kita. Kalau kita santai atau rileks, aliran darah dalam tubuh menjadi lancar dan akan memberi kita banyak energi untuk membantu kita dan para siswa-siswi lebih tenang. Pikiran jadi jernih, sehingga lebih mampu berkonsentrasi dan berpikir positif. Setelah menyambut siswa-siswi di kelas dan melakukan relaksasi atau latihan pemberi semangat, jawablah semua pertanyaan di kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Jangan lupa untuk mengingatkan siswa-siswi kembali apa yang telah dipelajari dari pertemuan sebelumnya, yaitu identitas diri. Identitas diri adalah cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Identitas kita tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik saja, tetapi hal-hal yang tak terlihat yang membuat kita menjadi unik, seperti nilai-nilai, kepercayaan, sikap, dan kualitas diri kita.
Ini juga termasuk Wih, di hal-hal kelas. setelah semua Agar siswa-siswi Anda mampu mengungkapkan berbagai perasaan yang berbeda, memahami hubungan pikiran, perasaan, dan tindakan, mengekspresikan perasaan dengan cara yang positif, bukan negatif. Pak Bondan lalu menjelaskan tentang definisi perasaan. Perlu diingat, gunakanlah bahasa yang sederhana saat menjelaskan tentang hal tersebut. Temukan dua benda berikut ini untuk mengetahui definisi perasaan. Pak Bondan memiliki beberapa contoh yang bisa Anda gunakan saat menjelaskan tentang pikiran dan perasaan. Cobalah untuk membedakan mana yang termasuk pikiran dan perasaan. Tarik dan letakkan kotak pikiran dan perasaan pada kalimat yang tepat. Ajaklah siswa-siswi Anda untuk bermain kegiatan mengidentifikasi perasaan. Jelaskan kepada siswa-siswi Anda bahwa ada cara yang bisa digunakan untuk menunjukkan perasaan mereka saat berbincang secara online, yaitu dengan menggunakan emoji. Berikanlah selebaran berisi emoji kepada para siswa-siswi, lalu mintalah untuk menuliskan perasaan mereka diwakili dengan emoji. Dan setelah selesai, bandingkan jawaban satu sama lain. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Beberapa emoji yang biasa digunakan untuk menunjukkan perasaan saat berbincang secara online. Apa kabar? Kita download. Ingatkanlah siswa-siswi Anda untuk Hal yang perlu Anda ketahui dari identifikasi perasaan adalah kecerdasan kesehatan mental, yaitu mengenali dan mengidentifikasi perasaan sendiri. Kemampuan mencermati perasaan diri sendiri akan membawa kita menjadi lebih peka dengan apa yang kita rasakan, sehingga memengaruhi keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut.
Jika kita mampu mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan kita sendiri, penting juga untuk mencoba memahami perasaan orang lain dan dampak dari kata-kata serta tindakan mereka kepada orang lain. Dengan memahami perasaan orang lain, kita dapat menemukan cara untuk membantu mereka menghindari perkataan dan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Inilah yang disebut dengan berempati. Ajaklah siswa-siswi. Kita akan membahas salah satu contoh situasi kepada siswa untuk didiskusikan dengan menggunakan diagram segitiga situasi. Diagram segitiga situasi. Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa jika kita dapat memahami bagaimana cara pikiran, perasaan dan tindakan kita saling terhubung satu sama lain, kita dapat memilih cara yang lebih produktif dan positif untuk mengungkapkannya atau mengatasinya. Berikan studi kasus berikut sebagai contoh. 1. Bayangkan ada dua orang, Rina dan Yosua, yang mengalami perasaan yang sama, ketidakpastian tentang masa depan mereka. Rina dan Yosua sama-sama menyiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Mereka merasa berada di bawah tekanan untuk memperoleh nilai yang cukup agar diterima di SMA yang mereka inginkan. Yosua berbicara kepada orang tuanya tentang kekhawatirannya dan mereka membantu mengidentifikasi tema pelajaran, apa yang paling dia kuasai dan apa yang perlu dia pelajari lebih lanjut. Mereka juga mendorongnya untuk meluangkan waktu setiap hari untuk berolahraga agar pikirannya lebih jernih. Rina tidak memberitahu siapapun tentang kekhawatirannya dan menghabiskan waktu setiap malam belajar sampai dini hari. Akhirnya dia merasa lelah dan sedih. 2. Bayangkan ada dua orang, Doni dan Maria, yang mengalami perasaan yang sama, rasa cemburu terhadap pacar masing-masing. Doni menyalahkan pacarnya atas rasa cemburunya dan mengatakan padanya bahwa dia beberapa tindakan tertentu yang membuatnya merasa cemburu, sehingga ia meminta pacarnya untuk berubah. Maria memberitahu pacarnya bahwa ia merasa cemburu terhadapnya dan mereka berbicara tentang bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang positif. Maria berkomitmen untuk memperbaiki kepercayaan dirinya dan kekasihnya berkomitmen untuk meningkatkan komunikasinya dengan Maria. Itulah dua contoh bagaimana orang dapat memiliki perasaan yang sama tapi mengelolanya dengan cara yang berbeda-beda. Ada beberapa perasaan yang sifatnya kuat yang lebih sulit untuk dikelola seperti rasa bersalah, cinta, ketakutan, amarah, dan lain-lain. Oleh karena itu, semakin Anda sadar melatih cara Anda mengelola perasaan Anda, semakin Anda siap untuk mengelola perasaan yang kuat secara positif. Gambarlah diagram di bawah ini pada selembar kertas atau papan tulis. Perasaan, pikiran, tindakan, situasi. Jelaskan masing-masing poin pada segitiga di atas pada siswa-siswi. Situasi adalah hal yang terjadi yang membuat kita berpikir, merasakan, atau bertindak dengan cara tertentu. Misalnya hal tersebut bisa berupa sesuatu yang seseorang katakan atau sesuatu yang kita lihat atau lakukan. Pikiran menggambarkan pikiran yang ditimbulkan oleh sebuah situasi, bagaimana kita menafsirkan situasi tersebut, apa artinya bagi kita. Perasaan menggambarkan bagaimana pikiran kita dapat membuat kita merasakan sesuatu, mengingatkan siswa-siswi bahwa semua perasaan dapat dijelaskan dalam satu kata. Tindakan menggambarkan reaksi kita terhadap sebuah situasi dan atau bagaimana kita mengekspresikan perasaan yang kita rasakan. Selalu ada lebih dari satu cara untuk bertindak atau mengekspresikan perasaan kita. Bagi siswa-siswi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 5 atau 4 orang dan berikan setiap kelompok selembar kertas flip card dan beberapa spidol. Mintalah siswa-siswi tiap kelompok untuk menggambar segitiga besar di tengah-tengah kertas seperti yang ditunjukkan pada diagram di atas. Berikan masing-masing kelompok salah satu dari situasi berikut untuk dieksplorasi. Mereka dapat menulis situasinya di tengah-tengah segitiga yang sudah dibuat. Anda juga dapat membuat contoh sendiri jika mau. Kelompokmu kalah bertanding dalam sebuah pertandingan grand final olahraga dengan perbedaan skor yang tidak terlalu jauh. Kamu dirundung, dibully di sekolah karena suatu hal yang kamu sendiri pun tidak tahu alasannya apa. Kamu mendengar temanmu bergosip tentangmu. Kamu gagal dalam sebuah ujian penting. Catatan guru untuk mempersingkat waktu, Anda dapat menyiapkan kertas flip card yang bertuliskan situasi-situasi di atas.
Mintalah siswa-siswa untuk membahas situasi yang diberikan pada mereka dan memikirkan cara-cara negatif yang mungkin dapat diekspresikan atas situasi tersebut melalui pikiran, perasaan, dan tindakan negatif. Beri siswa-siswi waktu 5 menit untuk menjelaskan tugas ini. Mintalah siswa-siswi mengulangi tugas di atas, namun sekarang mereka harus memikirkan cara-cara positif yang mungkin dapat diekspresikan atas situasi tersebut melalui pikiran, perasaan, dan tindakan positif. Beri siswa-siswi waktu 5 menit untuk menjelaskan tugas ini. Jika waktunya cukup, mintalah perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan studi kasus mereka di depan kelas. Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok masing-masing. Apakah yang mungkin menjadi konsekuensi dari tindakan negatif seseorang pada diri mereka sendiri dan orang lain? Pelajaran keterampilan hidup berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk meninjau masalah dari berbagai perspektif dan membuat pilihan yang terbaik. Terkadang mudah untuk bertindak berdasarkan perasaan kita, terutama jika dirasa sangat kuat. Kita sering berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk bereaksi terhadap suatu masalah tanpa melihat kemungkinan lain yang mungkin lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis, kita dapat mempertimbangkan masalah yang kita hadapi dari perspektif yang berbeda dan memilih tindakan yang terbaik untuk diri sendiri. Kita download. Diagram segitiga situasi. Berikut contoh situasi untuk didiskusikan bersama. Mintalah siswa-siswi Anda untuk mengidentifikasi pikiran apa saja yang timbul dan mintalah mereka untuk memikirkan pikiran-pikiran apa saja yang sifatnya tidak bermanfaat, perasaan apa yang timbul dari pikiran yang bermanfaat dan pikiran yang tidak bermanfaat. Sampaikanlah kepada para siswa-siswi Anda, jika kita mampu memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, maka kita akan mampu berpikir kritis. Dengan keterampilan berpikir kritis, kita mampu mempertimbangkan masalah yang kita hadapi dari berbagai perspektif dan memilih tindakan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelola perasaan kita ketika berhadapan dengan orang lain. Menjadi asertif dapat membantu kita mengidentifikasi perasaan dan mempertimbangkan cara yang positif dalam bersikap dan bertutur kata terhadap orang lain dengan tegas. Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa semua perasaan adalah penting, baik itu perasaan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, seperti takut, marah, gelisah, atau perasaan yang menyenangkan seperti semangat, bahagia, dan lain sebagainya. Namun, perhatikan sejauh mana perasaan itu mempengaruhi tindakan. Sedapat mungkin, kita mengelola perasaan kita dengan tindakan yang positif, yakni yang tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Terkadang memiliki pikiran dan perasaan negatif boleh saja terjadi. Tetapi kita harus mencoba dan memikirkan cara yang lebih positif untuk mengungkapkannya, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Berikut beberapa cara mengelola perasaan negatif. Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Ambil napas dalam-dalam untuk meredam otot-otot tubuh yang memicu perasaan negatif. Keluarkan kata-kata positif yang menghibur. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Bisikan ke diri sendiri kata-kata positif. Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Berpikir dan bersikap positif.
Hindari situasi yang memicu munculnya perasaan negatif. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Cari bantuan kepada orang terdekat. Ini adalah beberapa contoh situasi yang dapat Anda berikan kepada siswa-siswi. Kamu dibully di sekolah. Kamu mendengar temanmu bergosip tentangmu. Kamu gagal dalam sebuah ujian. Mintalah siswa-siswi Anda untuk memikirkan cara-cara negatif dan positif yang mungkin dilakukan seseorang untuk mengekspresikan perasaan mereka saat menghadapi situasi ini. Dan mintalah mereka untuk memikirkan konsekuensi dari cara negatif dan cara positif pada diri sendiri dan orang lain. Nah, ketika menghadapi seseorang yang sedang mengalami perasaan negatif, maka dibutuhkan pengelolaan diri yang baik. Lalu, bagaimana cara menghadapi seseorang dengan perasaan negatif tersebut? Klik setiap emoji senyum untuk informasi lebih lanjut. Balaslah perasaan negatif orang lain dengan sikap positif. Berikan waktu kepada orang lain untuk menerima perasaan yang mereka miliki. Ajak orang lain untuk berpikir dan bersikap positif. Alihkan perasaan negatif pada kegiatan positif yang menarik. Sarankan untuk mencari bantuan orang terdekat yang dipercaya. Ajaklah siswa-siswi Anda untuk bermain kegiatan mengelola perasaan. Mintalah siswa-siswi Anda untuk setidaknya menulis 5 perilaku yang membuat mereka merasakan perasaan. Berikut contoh tabel mengelola perasaan yang bisa Anda gunakan. Klik ikon untuk melihat catatan harian perasaan. Ini adalah contoh catatan harian perasaan saya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian perasaan terbaik hari ini, apa yang kamu lakukan situasi, bagaimana perasaanmu, perasaan, apa yang kamu pikirkan, pikiran. Perasaan terburuk hari ini, apa yang kamu lakukan situasi, bagaimana perasaanmu, perasaan, apa yang kamu pikirkan, pikiran. Memiliki kemampuan mengelola stres dan perasaan akan membantu kita dalam memahami perasaan yang kita rasakan dan membantu kita mengungkapkan perasaan tersebut dengan cara yang lebih positif. Kemampuan mengelola stres dan perasaan dapat digunakan untuk menerima perasaan negatif dalam diri kita sendiri dan perasaan negatif yang ditunjukkan orang lain. Pada akhir sesi pertemuan ini, jangan lupa untuk melakukan 4 hal ini. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Ingatkan berdiskusi singkat dengan siswa tentang 1. Informasi apa yang paling berguna bagi siswa, 2. Keterampilan hidup apa yang mereka pelajari melalui sesi ini. Beri siswa-siswi beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan apapun yang mungkin mereka miliki untuk dimasukkan dalam kotak pertanyaan. Ajak siswa-siswi untuk menuliskan di buku siswa setidaknya 1 hal yang akan mereka lakukan atau ubah sebagai hasil dari apa yang telah mereka pelajari minggu ini. Beberapa contoh yang mungkin termasuk: saya minta uang dulu. Slim ribu guys.
Berterima kasih pada siswa-siswi atau keterlibatan mereka dalam pertemuan hari ini, dan beritahu mereka tentang tema pertemuan berikutnya, menjalani pubertas. Beberapa pernyataan di bawah ini adalah benar kecuali. Beberapa pernyataan di bawah ini adalah benar, kecuali pilih satu jawaban yang tepat. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Tarik dan letakkan kata pada tempat yang tepat. Ada 8 cara untuk mengelola perasaan negatif. Manakah 3 di antaranya? Pilih 3 jawaban yang tepat. Demikianlah tadi pertemuan ketiga mengekspresikan perasaan pada modul 1 mengenal diri sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.